Bilangan berapapun dipangkatkan 0, hasilnya 1. Tapi 0 dipangkatkan berapapun, hasilnya 0. Apa jadinya kalau kita bikin 0 dipangkat 0? Kalau kita melihat dari perspektif A pangkat 0, maka 0 pangkat 0 akan bernilai 1. Tapi kalau kita melihat dari perspektif 0 pangkat M, maka 0 pangkat 0 akan bernilai 0. Kedua perspektif ini tidak mungkin benar secara bersamaan. Tapi bagaimana caranya kita bisa menunjukkan perspektif mana yang benar? Untuk memecahkan persoalan ini, saya akan coba melakukan pendekatan fungsi. Fungsi yang akan saya pakai adalah fungsi X dipangkatkan X. Jadi saya akan menggunakan Excel untuk membantu saya. Di sini ada kolom input dan di sebelahnya ada kolom output. Ini saya perbesar dulu. Apa ya kira-kira? Dua kolom ini 24 kali ya. Oke. Nah, di input ini saya akan menginputkan misalnya nilai X tertentu berapa gitu. Kemudian untuk bagian outputnya itu adalah fx, yaitu nilainya X dipangkatkan X. Ini bikin pangkat udah lama nggak pakai Excel. Oke, untuk masih ingat. Nah, misalnya X saya taruh bernilai 1, maka nanti outputnya itu adalah 1 dipangkatkan 1. Hasilnya 1, gitu. Nah, kalau misalnya saya masukkan inputnya 0,9, berarti hasilnya 0,91. Nah, kita lihat nilainya dia turun ya. Kalau kita masukkan 0,8, maka nilai outputnya 0,837, makin turun, jadi makin mendekati 0 ya. 0,7 hasilnya, nah dia turun lagi 0,6. Nah, udah mulai otomatis dia, hasilnya turun lagi. Tapi kayak ada yang aneh nih, turunnya kok kayaknya makin kecil ya. Saya awalnya kira ketika angkanya makin lama makin menurun, jangan-jangan pas nanti saya sudah sampai di 0, jawabannya 0. Tapi setelah melihat ternyata penurunannya itu makin lama makin kecil, saya jadi ragu memilih 0. Tapi kayaknya nggak mungkin 1 juga karena nilainya kan turun. Apa jangan-jangan dia nanti nilainya malah ada di tengah-tengah, setengah lagi jangan-jangan. Tapi coba kita lanjutin dulu yuk. Kalau 0,5, oh 0,4, oke, turun lagi 0,3. Oh, kok malah naik? Nah, jadi kalau kita lihat dari 1 sampai ke 0,4 dia menurun, tapi penurunannya itu makin lama makin kecil. Kalau misalnya kita di sini bikin kolom baru penurunan, berapa penurunannya kita tinggal kurangkan saja ya. Misalnya di sini berarti nilai sebelumnya dikurangi nilai sesudahnya, gitu. Ini saya perbesar dulu. Nah, penurunannya sebesar 0,09, mungkin dia nah, kalau sampai di sini kita lihat penurunannya makin lama makin kecil tuh. Pertama turunnya 0,09, berikutnya turunnya 0,07, terus turunnya 0,05, 0,04, 0,02, 0,01. Jadi kayaknya penurunannya itu tidak linear ya. Nah, tapi berikutnya pas di 0,3, ini aneh. Dia balik, malah naik dia. Tapi coba kita lanjutkan. Kalau 0,2 gimana? Oh, makin naik lagi. Naiknya makin banyak. Kalau 0,1, naik lagi. Nah, saya akan coba percepat mendekati 0, misalnya 0,01 ya, jadi hasilnya wow 0,955. Kalau 0,001 0,093. Ini saya coba, ini kayak di freeze pane gimana ya, lupa saya, udah lama banget pakai ini. Di
view ya kalau nggak salah. Free Spain. Ah, ini dia Free Spain. Di sini. Nah, iya, sip. .01. Terus kalau 0,000003, wow, sudah 0,999. Kalau 0,12341, kira sudah 1 nilainya. Jadi ini karena pembulatan kali ya. Oh iya, benar pembulatan. Tuh. Ini kalau 0, ini makin mendekati 0 inputnya, maka outputnya akan mendekati 1. Mungkin sebagian ada yang bertanya, kenapa kita nggak pakai kalkulator aja langsung gitu masukin angka 0 pangkat 0, kan bisa langsung dapet tuh 0 pangkat 0. Nah, itu langsung keluar tuh jawabannya 1. Kenapa nggak kita langsung begini aja? Kalau kita pakai kalkulator langsung dapat jawabannya ya, kita sebenarnya nggak belajar apa-apa, cuma tahu jawabannya aja. Tapi ada aplikasi kalkulator yang bisa memberikan kita semacam insight. Ini aplikasinya keren nih, namanya Desmos. Nah, Desmos ini adalah aplikasi kalkulator grafis. Jadi dia bisa bikin grafik, kita tinggal masukkan aja fungsinya. Kayak contoh tadi saya kan masukin fungsinya X di pangkat X. Dari sini bisa kelihatan sepintas kayak grafik persamaan kuadrat ya, tapi cuma setengah aja di bagian sumbu X positif. Kalau di bagian sumbu X negatifnya itu dia terputus-putus, jadi hanya berupa titik tertentu tapi tidak menyambung gitu, tidak seperti kalau yang X-nya positif. Nah, kan dari sini kita bisa muncul pertanyaan, kenapa seperti itu? Terus kemudian kita bisa juga mungkin menganalisa, kok kelihatannya nggak simetris ya, dan dia kelihatan ada kayak titik minimumnya di situ. Nah, mungkin ada yang mau tanya, titik minimumnya itu nilainya berapa? Di nilai X berapa yang dapat titik minimum itu? Dan mungkin banyak insight-insight yang lain. Kita juga bisa masukin fungsi yang lain gitu, misalnya grafik Y sama dengan X. Nah, kayak gitu. Dan mungkin kita nanti bisa lihat, oh ada perpotongannya tuh misalnya. Grafik yang pertama dengan grafik yang kedua, dia bisa beda warna juga. Daripada pakai manual, kalau zaman dulu kan pakai manual kertas, itu mungkin makan waktu, dan ini kalau kayak gini ini akan sangat memudahkan. Kalau kita sign up atau login gitu, di sana kita bisa save grafiknya ini dan kita bisa share ke orang lain. Jadi siapa tahu kita ada menemukan grafik yang menarik atau bisa menyimpan insight yang menarik, itu kita bisa share ke orang lain kalau kita punya account-nya. Dan dia juga ada beberapa grafik-grafik yang umum tuh. Ya, jadi kita bisa belajar banyak dari aplikasi ini. Jadi bukan cuma sekedar kalkulator aja. Ini recommended banget sih. Bagi yang mau mencoba aplikasi Desmos, link downloadnya akan saya taruh di deskripsi di bawah video ini. Bagi teman-teman yang suka dengan video ini, jangan lupa untuk di like, share, maupun subscribe. Ingat juga untuk nyalakan lonceng notifikasinya ya, supaya tidak ketinggalan update-update video dari channel Nidalam. Terima kasih sudah menonton, bye-bye!